لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk terhubung langsung dan mengupdate jalannya pelaksanaan ibadah haji 2025. Kita tengah tersambung dengan Dimas Ginanjar yang ada di Madinah. Selamat pagi waktu setempat. Assalamualaikum Dimas. Waalaikumsalam, selamat siang Septi. Baik, bisa Anda laporkan bagaimana dari informasi kedatangan para calon jamaah haji 2025 hari ini? Ya, kedatangan calon jemaah haji asal Indonesia sampai saat ini masih terus berdatangan. Saat ini ya seperti yang diketahui sudah memasuki gelombang 2 yang artinya adalah calon jemaah haji asal Indonesia akan turun di Bandara Jeddah untuk langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Baru setelah selesai puncak haji, jemaah gelombang 2 ini akan baru bertolak ke Madinah. Sampai dengan saat ini jam setengah 9 pagi waktu Arab Saudi, total jemaah haji yang sudah mendarat di Arab Saudi mencapai 128.000 jemaah, Septi. Baik, dan untuk agenda yang akan dilakukan untuk seluruh calon jamaah haji hari ini, apakah ada agenda khusus yang diikuti? Ya, untuk agenda khusus terutama bagi calon jemaah haji yang baru datang, mereka akan langsung melakukan umroh wajib di Mekah. Sedangkan para calon jemaah haji yang masih di Madinah, selain melakukan ibadah rutin di Masjid Nabawi, mereka juga saat ini sedang menunggu giliran untuk dipindahkan dari Madinah menuju Mekah untuk di puncak haji. Mengingat puncak haji sudah semakin dekat, rencananya puncak haji sendiri akan dilakukan antara tanggal 5 Juni atau tanggal 6 Juni. Nanti akan menunggu informasi dari pemerintah Arab Saudi. Baik, Dimas, informasi terkait pemerintah Indonesia melalui petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi di tahun ini terus mengupayakan penyempurnaan untuk layanan jamaah haji 2025 dan di tengah masa transisi sistem layanan juga yang kini berbasis syarikah atau perusahaan penyedia jasa haji resmi dari pemerintah Arab Saudi. Bisa dijelaskan kepada kami terkait sistem basis baru ini? Ya, betul sekali Septi. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mendasar sekali jika di tahun 2024 atau musim haji tahun lalu Indonesia hanya menggunakan sistem satu syarikah saja sehingga pola komunikasi dan koordinasi bisa dikatakan jauh lebih mudah karena hanya satu perusahaan saja. Dan di tahun ini Indonesia menggunakan 8 syarikah yang berbeda. Nah ini tentu saja membawa tantangan tersendiri terutama terkait dengan pola koordinasi dan pola komunikasi karena ada 8 perusahaan yang berbeda dan ini juga berdampak pada terpisahnya beberapa calon jemaah haji. Ada yang berada di syarikah A, ada juga yang di syarikah B. Nah itu juga yang sebelumnya berpotensi sempat akan memisahkan sekitar 2.500 pasangan atau 2.500 jemaah haji atau sekitar 1.250 pasangan suami istri. Begitu juga potensi yang terpisah adalah potensi antara lansia dengan pendampingnya. Namun tidak perlu khawatir karena kemarin pada minggu lalu Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Hanafi sudah memastikan sudah mengeluarkan aturan terbaru bahwasanya nanti suami istri yang terpisah syarikah tetap akan dijadikan satu di penempatannya meskipun statusnya masih berbeda syarikah. Nah, selain itu sendiri, dengan penggunaan sistem syarikah sendiri, diharapkan nantinya akan mempermudah proses pelayanan terhadap calon jemaah haji ketika puncak haji tiba. Seperti diketahui, puncak haji tiba nanti seluruh jemaah haji yang diprediksi mencapai lebih dari 2,5 juta orang akan berkumpul jadi di satu tempat di Armusna. Nah itu membutuhkan proses koordinasi yang sangat-sangat bagus sekali. Nah Kemenak sendiri berharap dengan sistem syarikah 8 syarikah ini akan memperbaiki semuanya sehingga pelayanan menjadi jauh lebih optimal seperti meskipun ya kita tahu menuju puncak haji masih ada beberapa dinamika yang akhirnya satu persatu sudah diselesaikan termasuk kemarin kami juga sudah mendapatkan info terbaru bahwasanya sekitar 200 calon jemaah haji yang sebelumnya itu terpisah dari rombongan karena ada perbedaan syarikah dan juga masih ada problem di kartu nusuk yang belum keluar, semuanya sudah selesai. Jadi per hari ini, pagi ini, sudah tidak ada lagi calon jemaah haji yang terpisah yang masih berada di Madinah, Septi.
Baik, karena ini merupakan perbaikan sistem layanan ibadah haji di tahun ini, lalu kendala apa saja lainnya yang dari panitia penyelenggara ibadah haji temukan dan bagaimana bentuk antisipasinya, Dimas? Ya, salah satunya memang problem yang paling mendasar yang muncul adalah terkait dengan perbedaan lokasi saja. Jadi mereka tidak sama-sama dengan satu kloter. Seperti kita tahu, Indonesia bertahun-tahun memang pengelompokan calon jemaah hajinya itu berdasarkan kloter. Misalkan dia dari kloter Solo, kloter Surabaya, ya dia akan terus bersama-sama itu sampai dengan akhir musim haji tiba nanti. Tetapi tidak dengan sistem syarikat ini, mereka akan berbeda tempat menginapnya misalkan, atau juga akomodasi seperti bus menuju ke Mekah misalkan itu bisa terpisah. Tetapi untuk hal lainnya, pelayanan misalkan pelayanan konsumsi, layanan transportasi, layanan ibadah, semuanya masih normal, semuanya masih didapat haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pemisahan ini yang memang yang menjadi salah satu tantangan terbesar. Itulah kenapa pada minggu kemarin akhirnya diputuskan dikeluarkan surat terbaru bahwasanya siapa saja nanti pasangan-pasangan terutama yang terpisah di Mekah nanti akan disatukan lagi meskipun berbeda syarikat. Nah, tantangan itu yang saat ini mencoba untuk diselesaikan dan alhamdulillah semalam itu sudah tidak ada lagi calon jemaah haji yang tertinggal di Madinah karena terpisah dari rombongannya. Semuanya sudah dikirim, sudah dibawa ke Mekah dan harusnya di pagi ini semuanya sudah sampai dengan selamat di Mekah, Septi.